Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Lause Len-Len, Iya, Lause Malvia. senang banget hari ini. Iya, seneng banget deh Lause. Iya, kita ada di suasana yang baru ini Lause. Wow, Ada apa nih? Sekarang semua serba merah ya Lause ya. Kita juga pakai baju merah. Kita nih, juga Lause. pakai baju merah. Kenapa sih Lause? Kenapa ya? Karena kita sudah sampai di bulan yang paling dinanti-nantikan. Iya Lause, benar. Bener banget ya. Tentunya juga semua orang gitu ya. Oh, di mana-mana Lause, semua nuansanya Wah, Natal. merah. Oh, nggak cuma di gereja aja ya Lause ya. Wah, senang banget. Kalau gitu kita sapa dulu anak-anak kita. Mereka senang apa enggak ya? Pasti seneng dong Lause. Iya dong, yuk kita sapa ya. Hai. Wah, seperti Lause Len-Len dan Lause Malvian yang bersuka cita hari ini, kita juga berharap anak-anak di rumah tentunya bersuka cita. Karena sudah 11 bulan Tuhan pimpin Lause ya. Iya, Lause, benar. Luar biasa ya Tuhan itu, baik banget. Kita lewati banyak hal tetapi semua kita bersyukur karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dan tentunya hari ini di bulan yang baru di Desember kita harus bersuka cita lebih lagi enggak? Harus dong Lause. Harus ya, lebih dan lebih lagi. Karena Karena kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan kembali terus diingatkan tentang bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itu yuk siapkan hati dan pikiran. Kita mau bilang Bapakku datang padamu. Ku ucap syukur atas kasih anugerahmu yang selalu indah setiap hari. Kita naikkan pujian ini ya sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita mau datang pada Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Yuk anak-anak lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih 11 bulan
Tuhan sudah pimpin. Kami bersyukur kami bisa melewati setiap hari selama 11 bulan. Dan hari ini kami mengawali bulan yang terakhir di tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena itu berkati, Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Engkau yang akan memberikan hati yang penuh sukacita kepada setiap kami. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Lawson Len, kita berdiri dulu nih Lawson ya. Yuk, karena lagu ini lagu yang memberi sukacita kepada kita Lawson. Iya, anak-anak juga berdiri dong Lawson ya. Iya, anak-anak tentunya juga harus berdiri di rumah karena lagu ini mungkin anak-anak ada yang tahu sebenarnya ini lagu lama sih sebenarnya Lawson ya. Nah tapi lagu ini sangat indah sekali karena dalam pujian ini kita diajak untuk betul-betul memberikan segala kemuliaan hanya bagi siapa? Tuhan Yesus. Tuhan, betul. Karena Allah Bapa di surga telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Untuk apa? Menyerahkan nyawanya, hidupnya hanya untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari segala dosa. Karena itu kita harus bersyukur dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama ya dengan sukacita belajar pakai gerakannya. Nanti kalau Lawson Malvian salah-salah kalian lihat Lawson Len ya. Takutnya Lawson Malvian salah-salah. Kita belajar bareng ya, sama-sama ya. Oke. To God be the glory, 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 great things He has done, so loved He the world that He gave us the Son, He yielded His life and atonement for sin, and opened the gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son. We give Him the glory, great things He has done. To God be the glory, to God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us a Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory. Yeah. Susah-susah gampang ya. Iya, Lawson. Tapi sungguh indah sekali pujian ini ya Lawson ya. Harus kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke? Anak-anak juga begitu. Selalu ingat, to God be the glory. Dan kita sungguh bersuka cita bersama-sama. Kita bisa mendengar suara malaikat di surga. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Sang Raja yang lahir, yang memberikan damai sejahtera. Sama-sama kita naikkan pujian dengan sukacita ya. Ikut Lawson Malvian dan Lawson Len, kita tetap bersuka cita bersama-sama. Dengar malak
anak-anak kita bersyukur semua yang Tuhan perbuat itu sangat luar biasa, indah, luar biasa. Karena itu sebagai rasa syukur kita dengan sukacita yang sudah Tuhan berikan ini, kita mau berikan apa Lausanellen? Persembahan. Persembahan. Jangan lupa scan di sini ya anak-anak ya. Iya betul ya, kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan sambil anak-anak di rumah boleh minta bantuan siapa? Papa, mama atau orang dewasa ya. Iya Lose ya. betul sekali, yuk sama-sama ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Benar anak-anak, bersyukur adalah perintah Tuhan. Karena itu kita harus selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, Lausanellen, berdoa untuk persembahan kita ya. Ya anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh beribadah ya Tuhan, untuk mengawali bulan ini ya Tuhan, untuk menyambut kelahiran Tuhan. Terima kasih, kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk sekolah minggu kami. Oke, Tuhan juga memberkati papa mama yang bekerja ya Tuhan, sehingga kami masih tetap bisa memberikan persembahan. Terima kasih, sebentar juga kami akan dengarkan firman Tuhan, kayak Tuhan mau siapkan hati kami, biarlah hari ini Tuhan kami benar-benar memiliki hati yang bersungguh-sungguh ya Tuhan untuk mendengarkan cerita yang oleh Lausa-Lausa yang memberitakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, thank you. Silakan duduk Lausanellen. Nah, anak-anak di rumah juga boleh duduk. Dan saat ini tentunya semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan ya. Pasti Lausa. Pasti sepanjang bulan Desember tentunya kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang ada berkaitan dengan cerita Natal. Tapi sebelumnya Lausa Mafian mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua orang tua di rumah ataupun di mana saja yang sudah terus mensupport anak-anak untuk menabung selama ini. Iya, Lausa. benar, Lausa. Luar biasa. Kemarin udah dikumpul ya Lausa Udah ya? dikumpul dan itu 15 juta lebih loh Lausa. Luar biasa Luar ya. biasa. Iya, kita akan membantu ada panti asuhan dan anak-anak di Papua yang sangat membutuhkan gitu Lausa. Nanti kalau anak-anaknya sudah ada buat video, nanti baru kita tayangkan video anak-anak itu ya, supaya kalian tahu dan lihat kepada siapa tuh yang kita bantu. Karena itu tetap semangat. Tahun depan tentunya kita masih tetap akan menabung. Sekali lagi terima kasih ya untuk orang tua yang sudah mendukung anak-anak. Iya. Dan jangan lupa Natal sekolah minggu diadakan hari Sabtu secara on-site. Full on-site, perhatikan harus datang di gereja, full on-site. Ya, ingat ya, karena itu anak-anak harus siap datang bersama-sama beribadah di hari Sabtu tanggal 10 jam 4 akan berjumpa dengan Auntie Mel dan tentunya Uncle Bob. Secara live ya. Pasti seru ya Lausa ya. Seru dong ya. Oke, karena itu jangan ketinggalan. Oke, sekarang kita akan
menaikkan pujian yang mempersiapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan ajar kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita ya. Kita naikkan pujian sama-sama. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi biarlah pujian ini jadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenal, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Oke, biar ini jadi doa kita sama-sama ya. Nah, sudah siap? Hari ini Lause Aldi akan menyampaikan cerita buat kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye Brave Kids. Halo Brave Kids di rumah, apa kabar? Happy Sunday, selamat hari Minggu ya. Nah, kalian lihat gak? Dekorasi kali ini di sekolah minggu online ada yang berbeda loh. Apa yo bedanya? Ya, betul sekali. Sekolah minggu hari ini kita ada banyak kado, ada juga boneka nih. Dekorasi yang sesuai dengan tema bulan ini, yaitu tentang Natal. Lause Aldi juga pakai baju warna merah bertuliskan Merry Christmas. Artinya selamat Natal. Nah adik-adik, kita ini sudah tiba loh di bulan Desember. Di bulan Desember kita akan merayakan, betul sekali, kita akan merayakan Natal. Natal itu adalah kita mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Dan juga di masa-masa Natal ini kita juga mengingat akan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pernah berjanji bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Nah karena itu kita juga di momen Natal ini kita mau menantikan janji Tuhan Yesus itu. Nah adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, good. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lause Aldi ajak kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami supaya kami hari ini boleh beribadah di dalam sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan juga Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik
Lause punya satu cerita nih. Ada satu cerita, ceritanya begini. Jadi ada sebuah cerita tentang pemain sirkus dan juga anaknya. Nah adik-adik, pada suatu hari ada seorang pemain sirkus nih. Dia itu sangat hebat dan sangat terkenal sekali. Dia itu biasa menampilkan pertunjukan sirkus. Nah pertunjukan seperti apa? Jadi dia itu berjalan dari ujung pertama ke ujung ke depan dengan hanya berjalan di atas tali. Wah hebat kan? Ada nggak yang bisa berjalan di atas tali? Nah mungkin susah adik-adik. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berjalan di atas tali karena itu perlu latihan. Nah pemain sirkus ini dia bertanya kepada penonton-penontonnya. Dia tanya gini, kamu percaya nggak aku bisa jalan dari ujung satu ke ujung yang depan itu dengan seutas tali saja. Jadi di satu permukaan yang tinggi pemain sirkus ini dia berjalan dengan hanya di jalan satu utas tali itu. Nah para penonton itu bilang, ya aku percaya gitu. Nah akhirnya pemain sirkus itu mulai mempertunjukkan sirkusnya, permainannya. Dan benar adik-adik, seorang pemain sirkus itu berhasil. Dia berhasil berjalan dari ujung satu ke ujung ke depannya di tempat yang tinggi hanya dengan satu utas tali aja. Nah sekali lagi pemain sirkus itu tanya lagi nih kepada penonton, kamu percaya nggak aku bisa kembali lagi dari ujung depan ke ujung yang satunya lagi hanya dengan berjalan di atas tali? Nah mereka juga tetap bilang, para penonton itu bilang percaya. Nah akhirnya pemain sirkus ini bilang, kalau begitu saya mau mengajak satu orang untuk bisa bersama denganku berjalan di atas tali. Jadi pemain sirkus ini mau menggendong satu orang dari penonton. Wah tapi gak ada seorang pun yang mau adik-adik dari penonton itu. Mereka semuanya takut. Takut apa? Karena takut jatuh. Nanti dari ketinggian bisa jadi mereka jatuh bersama dengan pemain sirkus itu. Tapi tiba-tiba nih ya ada yang menarik. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya mau pak gitu. Nah orang banyak penonton itu panik. Mereka takut, wah ini anak siapa ini? Kok berani-beraninya dia mau bersama dengan pemain sirkus itu berjalan di atas tali. Nah singkat cerita akhirnya pemain sirkus ini membawa anak kecil ini. Dia menggendong anak ini dan dia berjalan di atas tali itu. Dari ujung pertama ke ujung ke depan. Dan adik-adik tahu pemain sirkus itu berhasil bersama dengan anak kecil itu. Wah orang banyak itu bertepuk tangan semuanya. Mereka mengagumi keberanian anak kecil itu. Nah adik-adik waktu ditanya nih ya, anak kecil itu ditanya, kok kamu berani sih berjalan di atas tali dengan seorang pemain sirkus ini? Nah lalu anak kecil ini bilang, iya saya percaya karena saya berani karena dia adalah ayah saya. Karena itu saya percaya kepada dia. Nah adik-adik cerita ini mau memberikan kita satu pelajaran nih buat relasi kita sama Tuhan. Adik-adik kalau kita kenal Tuhan dengan baik dan benar, maka seharusnya kita itu juga bisa percaya, kita itu bisa taat kepada Tuhan. Adik-adik ketika kita kenal nih ya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, kita kan mengenal nih Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang baik. Tapi bukan hanya Tuhan yang baik, tetapi juga Tuhan yang berkuasa. Nah adik-adik, maka itu kita bisa percaya bahwa kita itu bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu baik dan dia juga punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Gitu. Walaupun kita belum melihat semua rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik hari ini Lausa mau ajak kalian sama-sama belajar dari satu tokoh. Dia juga taat dan percaya kepada Tuhan. Walaupun dia belum melihat semua rencana Tuhan. Nah adik-adik Lausa mau ajak kalian belajar dari satu tokoh bernama Maria. Nah kita buka, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kalau bingung adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab. Yaitu dari Lukas 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ke 38. Nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini ya. Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke 38. Nah adik-adik di cerita ini kita lihat nih ya.
Dimulai dengan ada seorang malaikat nih. Seorang malaikat dia bernama Gabriel. Nah, malaikat ini mendatangi seorang wanita muda. Nah, wanita muda ini namanya Maria. Kenapa malaikat ini mendatangi Maria? Karena Allah menyuruh malaikat itu, malaikat Gabriel, untuk datang kepada Maria. Apa tujuannya adik-adik? Nah, ketika Maria itu melihat malaikat Gabriel, wah Maria kaget sekali adik-adik. Maria terkejut ketika tiba-tiba dia melihat seorang malaikat yang terang putih bersinar datang kepada seorang Maria. Nah, Maria tuh kaget, lalu Maria bingung kan. Nah, kemudian malaikat itu bilang, "Jangan takut," katanya, "sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, maksudnya apa ya adik-adik? Nah, by the way, Maria ini adalah seorang perempuan muda. Dia perempuan muda, dia belum menikah, tapi dia sudah bertunangan. Nah, bertunangan itu apa? Bertunangan adalah ketika seorang wanita akan menikah dengan seorang pria. Jadi mereka membangun satu hubungan yang khusus gitu, sampai nanti mereka akan menikah adik-adik. Nah, si Maria ini dia bingung, kenapa malaikat bisa tiba-tiba datang kepada Maria. Lalu malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa malaikat Gabriel bilang bahwa Maria itu telah menerima anugerah Tuhan atau telah menerima kasih karunia Tuhan. Apa anugerah itu? Yaitu dia akan mengandung seorang bayi, yaitu siapa? Betul sekali, itu adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, Tuhan kita. Nah adik-adik, ini adalah satu anugerah yang besar sekali buat Maria. Dia di antara seluruh wanita di dunia ini, dia menerima anugerah untuk boleh melahirkan, untuk boleh mengandung seorang juru selamat Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, waktu itu Maria bingung banget gitu ya, karena dia belum menikah. Harusnya seorang perempuan yang mengandung dan juga melahirkan seorang anak, dia itu harus nikah dulu. Jadi relasi itu akhirnya dibangun di dalam satu pernikahan adik-adik. Jadi ketika perempuan belum menikah, seharusnya wanita itu nggak boleh punya anak, belum boleh punya anak. Baru ketika wanita itu menikah, barulah dia boleh mengandung dan dia boleh punya anak. Nah tetapi itu sebabnya Maria itu bingung. Maria nggak ngerti apa nih rencana Tuhan ya. Kan saya belum menikah, kan saya baru bertunangan. Tetapi nanti bagaimana kalau saya mengandung seorang anak laki-laki? Wah, di situ Maria bingung banget. Tapi Roh Kudus malaikat bilang bahwa Roh Kudus nanti akan datang kepada Maria, sehingga Maria itu nanti akan mengandung seorang bayi. Nanti dia akan dinamakan oleh Maria itu sebagai Yesus atau anak Allah yang kudus adik-adik. Nah, secara logika ya hal ini tuh susah dipahami, bahkan gak mungkin terjadi. Namun bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu yang dikatakan malaikat Tuhan. Di situ malaikat Tuhan bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Walaupun Maria di situ bingung, Maria gak ngerti kenapa itu bisa terjadi dalam hidupnya, tetapi Maria punya satu respons yang tepat adik-adik. Maria itu dia bilang begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, katanya. Nah adik-adik maksudnya apa? Maksudnya adalah Maria itu mau taat sama Tuhan. Maria itu menganggap dirinya itu sebagai hamba. Hamba itu adalah orang yang taat kepada tuannya. Jadi Maria menyadari bahwa dirinya itu hanya hambanya Tuhan. Jadi segala rencana hidupnya itu harusnya diatur oleh Tuhan. Nah adik-adik, apa sih bentuk ketaatannya Maria kepada Tuhan? Bentuk ketaatannya Maria kepada Tuhan, yang pertama dia itu rela menanggung kesulitan. Adik-adik, waktu pada saat itu ketika dia bertunangan, tapi tunangan Maria itu bernama Yusuf. Nah ketika Yusuf mendengar nih Maria nanti akan mengandung dari Roh Kudus, Yusuf juga bingung. Yusuf gak ngerti, karena bagaimana mungkin mereka belum menikah tapi si Maria sudah punya anak. Wah nanti bisa jadi omongan banyak orang gitu. Mungkin itu pikirnya Yusuf dan pikirnya Maria. Jadi sebetulnya ketaatannya Maria itu
bisa membuat pernikahannya itu batal, bisa membuat pernikahannya itu hancur gitu ya. Tapi Maria tetap taat kepada Tuhan. Dan juga Yusuf juga calon suaminya, dia juga menolong Maria ini untuk bisa terus mentaati rencananya Tuhan. Nah, adik-adik, Maria juga bahkan bisa dihukum mati sama orang-orang pada saat itu karena dianggap berzina atau dianggap memiliki anak tapi belum punya suami, adik-adik. Nah, itu nggak boleh pada saat di masyarakat yang dulu dan juga sebenarnya di masyarakat yang sekarang. Nah, yang kedua, bentuk ketaatannya Maria, dia itu rela mengandung seorang bayi. Adik-adik, mengandung seorang bayi itu nggak mudah loh. Jadi mama dari adik-adik semua, waktu mengandung adik-adik semua, itu butuh waktu sekitar 9 bulan untuk seorang ibu bisa melahirkan anak. Wah, 9 bulan itu sangat lama adik-adik, berat sekali. Pasti waktu mengandung kan perut dari seorang ibu itu akan berat sekali dan dia juga akan capek dan sebagainya. Nah, itu sebabnya adik-adik, ini Maria ini menanggung resiko atau menanggung satu hal yang besar, tapi dia mau taat sama Tuhan, taat dengan rencananya Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa ya Maria itu bisa taat kepada perintah Tuhan? Nah, jawabannya satu, karena Maria itu percaya sama Tuhan. Sama seperti di cerita yang tadi, seorang pemain sirkus dan juga anaknya. Kenapa anaknya ini percaya sama pemain sirkus itu? Karena dia adalah ayahnya. Jadi anak ini percaya kepada ayahnya. Percaya bahwa dia itu bisa membawa anaknya ini menyeberangi dari satu ujung ke ujung yang ke depan. Nah, Maria juga begitu. Maria percaya kepada Tuhan karena Maria kenal sama Tuhan sebagai Tuhan yang tahu rencana yang terbaik buat dia. Walaupun pada saat itu Maria masih gak ngerti rencana Tuhan. Maria masih bingung apa rencana Tuhan yang sebenarnya. Kenapa Tuhan memilih Maria untuk mengandung bayi Yesus? Nah, adik-adik, walaupun Maria bingung tapi Maria mau taat sama Tuhan. Karena Maria percaya sama Tuhan. Dan juga karena Maria kenal Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengetahui rencana yang terbaik buat umatnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa? Lause mengajak kita. Yang pertama, kita belajar bahwa sebetulnya Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Bahkan orang-orang yang dianggap kecil, orang-orang yang dianggap gak berdaya sama masyarakat, untuk apa? Untuk menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Nah, itu pelajaran yang pertama. Jadi kita bisa belajar dari kisah Maria ini apa? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan rencananya yang luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan itu bisa memakai, bisa menjalankan rencana yang besar melalui seorang perempuan muda yang biasa seperti Maria ini. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia, juru selamat buat manusia berdosa di dunia ini. Dia akan menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus itu harus lahir ke dunia ini untuk menebus kita semua manusia berdosa. Nah, itu adalah satu rencana yang besar banget. Itu adalah satu rencana yang sangat besar buat manusia berdosa dari Allah. Itu tanda Allah mengasihi manusia berdosa. Nah, rencana besar ini ternyata Tuhan bisa pakai melalui seorang perempuan muda yang biasa, yaitu Maria gitu. Jadi Maria bisa dipakai Tuhan untuk menjalankan, untuk menjadi bagian di dalam rencana Tuhan itu. Walaupun di mata manusia mungkin sulit bagi kita membayangkan, mana mungkin Maria ini kan seorang perempuan biasa, perempuan muda, dan juga perempuan itu biasanya dianggap sebagai orang yang lemah. Mana mungkin Tuhan bisa memakai orang-orang seperti ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu firman Tuhan hari ini kita belajar. Nah, itu sebabnya Maria juga bisa dipakai oleh Tuhan, walaupun dia hanyalah seorang perempuan biasa. Nah, adik-adik, mungkin waktu ketika malaikat itu datang, Maria juga berpikir, aduh, siapa sih saya Tuhan, sehingga saya bisa dipakai sama Tuhan, sehingga saya bisa menjalankan rencana Tuhan. Saya ini cuma seorang perempuan muda biasa loh Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya hal yang berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau memakai Maria untuk menjadi satu bagian di dalam rencana Tuhan. Nah, adik-adik, kalian mau nggak
menyerahkan hidup kalian untuk menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan. Adik-adik semua pasti yakin, adik-adik semua pasti yakin, percaya bahwa kalian sudah mengalami kasih Tuhan yang besar sekali. Nah karena itu pasti ada di antara adik-adik semua yang ingin mengasihi Tuhan. Nah tapi mungkin kalian masih bingung gimana caranya saya mau mengasihi Tuhan. Nah adik-adik salah satu caranya adalah adik-adik boleh taat kepada Tuhan. Karena hari ini kita mendengar bahwa firman Tuhan berkata kita bisa dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita bahwa kita ini bisa dipakai oleh Tuhan walaupun kita masih kecil. Nah adik-adik mau kita serahkan hati kita serahkan hidup kita untuk dipakai menjalankan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah kalian bisa ngapain? Kalian bisa melayani Tuhan. Di rumah misalnya kalian boleh bantu mama papa. Ketika mama papa lagi kesulitan, kalian boleh bantu mereka sebagai tanda kalian mengasihi mereka. Atau misalnya di sekolah minggu nih, adik-adik boleh sekolah minggu onsite di gereja. Dan ketika itu kalian boleh minta ke lausenya, lause saya mau pelayanan dong gitu. Minta ke lausenya, lause saya mau melayani, saya mau bantu nyanyi sama lause-lause yang lain. Atau saya mau berdoa lause, atau yang lain gitu ya. Itu semua bisa dilakukan adik-adik sebagai bentuk ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Sebagai satu bentuk wujud kasih adik-adik kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dulu mengasihi kalian. Nah yang kedua apa? Yang kedua kita belajar bahwa anugerah Tuhan itu harus diresponi dengan ketaatan. Nah adik-adik ketaatan kita itu adalah satu bentuk ucapan syukur atas anugerah Tuhan kepada kita. Nah kalau kita memang menganggap Tuhan dan juga anugerah Tuhan itu sangat besar sebagai sesuatu hal yang kita hargai, respons yang tepat itu adalah kita taat kepada Tuhan. Nah caranya bagaimana? Kita boleh taat. Pertama-tama kita boleh taat membaca firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa setiap hari. Nah adik-adik di rumah rutin kan ya setiap hari baca Alkitab. Nah kalau kalian masih belum bisa membaca dengan lancar, kalian boleh minta papa mama kalian untuk membacakan Alkitab setiap hari kepada kalian. Misalnya sebelum tidur, kalian boleh minta, "Mah, Pak, boleh dong tolong bacakan Alkitab untukku. Aku mau belajar mengenal Tuhan Yesus." Dan juga kalian boleh terus rajin berdoa kepada Tuhan. Nah itu salah satu bentuk ketaatan yang kalian bisa lakukan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan akan membawa kita itu semakin kenal Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan akan menolong kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik hari ini cerita firman Tuhan sampai di sini dulu. Nah biarlah di momen Natal ini adik-adik, nah adik-adik perlu tahu bahwa momen Natal itu adalah bukan tentang Natal yang tentang banyak hadiah, bukan tentang liburan. Tapi Natal yang pertama-tama sebetulnya adalah tentang kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Sebagai satu solusi dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Adik-adik ketika ingat Natal, adik-adik selalu ingat tentang kasih Tuhan. Tentang kasih Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi Lause dan juga bagi adik-adik semua. Nah, kalian mau kan menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan? Oke, good. Nah, adik-adik, ayo Lause ajak semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan bisa memakai seorang perempuan muda yang biasa untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang besar. Tuhan, kami juga mau untuk menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan juga pakai anak-anak Brave Kids di rumah dan juga di sekolah minggu di GKY Citra Garden ini boleh menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah segala apa yang bisa kami lakukan buat Tuhan. Biarlah di momen Natal ini kami boleh semakin ingat, kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, cerita sekolah minggu hari ini selesai sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Bye-bye semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
treasure, greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here, life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world